Anda sudah mengajukan pengesahan P2K3 di perusahaan tempat Anda bekerja? Atau apakah Anda sudah melakukan pelaporan P2K3? Begini prosedurnya. Sebelumnya, P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan badan yang membantu di tempat kerja sebagai suatu wujud kerjasama antar pekerja maupun pengusaha untuk mewujudkan penerapan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lalu, apa saja persyaratannya? Persyaratan pertama untuk pengajuan pengesahan yaitu surat permohonan pengesahan struktur P2K3 dari perusahaan dengan mencantumkan identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan, dan kontak person. Lampiran yang diperlukan antara lain struktur P2K3 di perusahaan yang berisi nama, jabatan di struktur P2K3, dan jabatan di perusahaan, serta struktur organisasi di perusahaan. Lampiran berikutnya yaitu sertifikat dan SKP ahli K3 umum yang masih berlaku untuk personil yang menduduki jabatan sekretaris P2K3. Terakhir, melampirkan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan atau WLKP yang masih berlaku. Bagi pengajuan pengesahan P2K3 perubahan, diperlukan kopi SK pengesahan P2K3 yang lama. Sedangkan persyaratan untuk pelaporan P2K3 yang pertama yaitu surat pengantar laporan triwulan atau 3 bulan dari perusahaan. Yang kedua adalah laporan periode 3 bulanan kegiatan P2K3 perusahaan yang dilengkapi dengan keterangan identitas kelembagaan P2K3, data personil K3, fasilitas K3, objek K3 yang ada di perusahaan, rekap data kecelakaan kerja, dan foto-foto kegiatan. Bagaimana cara mengajukan pengesahan pertama atau perubahan P2K3? Langkah pertama, perusahaan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten atau melakukan permohonan pengajuan P2K3 secara online melalui www.smartk3.id. Langkah kedua, dokumen yang telah diterima akan divalidasi kelengkapannya dan akan diproses pembuatan SK P2K3 jika dokumen telah dinyatakan valid. Langkah terakhir, jika SK P2K3 telah selesai, perusahaan akan dihubungi melalui telepon atau email dan dapat mengambil SK P2K3 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Lalu, bagaimana cara pelaporan kegiatan triwulan P2K3? Langkah pertama, perusahaan mengumpulkan dokumen laporan kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten atau melakukan pelaporan kegiatan P2K3 secara online melalui www.smartk3.id. Selanjutnya, laporan P2K3 tersebut akan dijadikan bahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Demikian info prosedur pengajuan, pengesahan, dan pelaporan P2K3. Jika Anda membutuhkan layanan dan konsultasi, ataupun mempunyai saran dan masukan, Anda bisa datang langsung atau hubungi kami di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Terima kasih.